Sesungguhnya umatmu tidak diterima seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan, baik solat, puasa, haji, zakat, tadarus Al-Quran, apabila ada di antara umatmu yang masih bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musyafil fil masyari wa ala alihi wa ashabihi wa man bilatihi al-istahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha yawmul 'id wa sururi wa itaqim minan nari wa wujud. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang terhormat, syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita baru saja melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, baik yang wajib dan yang sunnahnya, senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban alam Habiban al-Karim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang berbahagia, sebelum khatib melanjutkan khutbahnya, terlebih dahulu berwasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Karena dengan ketakwaanlah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia, terlebih-lebih kebahagiaan akhirat kelak, terutama dalam hari raya yang amat membahagiakan ini. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebahagiaan yang kita capai hari ini tiada lain kecuali berkah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, terutama bimbingan bisa lulus menempuh ujian melaksanakan puasa sebulan penuh dan terhindar dari berbagai macam godaan. Oleh sebab itu, tiada ucapan yang patut kita ucapkan kecuali memperbanyak takbir, tahmid dan tasbih sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukabbirullaha ala hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertakbir atau mengagungkan asma Allah karena bimbingannya yang telah diberikan kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita sambut pula hari raya yang mulia ini dengan memperbanyak syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita dan merasa bahagia dengan apa yang ada pada diri kita, bebas dari sifat berlebih-lebihan atau tidak melampaui batas kekuatan dari keadaan kita masing-masing. Selain itu, marilah kita mengeluarkan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang lemah dan yang berhak untuk menerimanya, yakni si fakir dan si miskin. Marilah mereka kita bebaskan dari meminta-minta sehingga mereka ikut merasakan kebahagiaan pada hari ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada dua hal yang dikehendaki pada setiap hari raya Idul Fitri, yaitu perbaikan perhubungan antara si hama dengan al-khaliq, disebut dengan hablu minallah, dan perbaikan hubungan antar sesama manusia dalam pergaulan disebut dengan hablu minan nas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Ada tiga kelompok manusia. Yang pertama, mereka merasa bahagia karena ditinggalnya Ramadan. Yang kedua, merasa sedih. Dan yang ketiga, acuh tak acuh. Tentu yang merasa bahagia karena dianggap Ramadan itu merupakan beban bagi mereka. Bagi yang sedih, mereka tahu betapa besarnya keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, jikalau umatku tahu betapa berkahnya, begitu besarnya bulan Ramadan, ingin 1 tahun semuanya bulan Ramadan. Adapun kelompok yang ketiga, mereka acuh tak acuh. Mungkin karena mereka tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat tarawih, atau tidak memperbanyak tadarus Al-Quran. Ramadan datang ataupun tidak, bagi mereka sama saja. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah, suka atau tidak suka, sedih ataupun gembira, Ramadan tetap meninggalkan kita. Namun yang kita harapkan itu semua, setelah kepergian Ramadan ini bisa memberikan asar buat kita, karena di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, sedangkan puasa bertujuan la'allakum tattaqun, agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu mudahnya kalimat takwa, namun sukar untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita. Sebagian jumhur ulama, kalimat takwa itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw. Huruf ta bermakna tawatu. Seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah puasa dan tarawihnya, setelah selesai harus punya sifat tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu artinya rendah hati, tidak sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, baik sombong kepada Allah, juga sombong terhadap sesama manusia. Setiap manusia pasti Allah berikan kelebihan, baik itu kelebihan ilmunya, kelebihan harta maupun jabatannya. Tapi ingat, semua itu adalah merupakan titipan dan amanah dari Allah yang pasti akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua huruf qaf ini bermakna qanaah. Seorang muslim yang betul-betul sudah melaksanakan puasa dengan baik, untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang bertakwa, harus ditanamkan sifat qanaah, menerima sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ini membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pasti nikmat yang ada ditambah sama Allah. Tetapi kalau kita mengingkari dan mengkufuri daripada nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Adapun huruf yang ketiga yaitu huruf waw, bermakna waro, afik. Umat Islam harus teliti, harus apik, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermasyarakat, bertetangga, dan di dalam bermuamalah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun seluruh ibadah-ibadah kita berharap akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ketika Rasulullah naik mimbar, Rasulullah 3 kali mengucapkan kalimat amin. Sahabat mendengarnya. Kemudian setelah Rasulullah turun dari mimbar, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kiranya ada kabar apa yang ingin disampaikan kepada kami sehingga engkau mengucapkan kalimat amin?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Di saat aku naik mimbar, malaikat Jibril ini membisiki telingaku dan berkata, 'Ya Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak diterima salatnya, tidak diterima puasa haji dan zakatnya, apabila ada di antara umatmu anak yang durhaka sama kedua orang tua, maka seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.'" Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasul,
Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihasni sahabati? Kala ummuka. Sumaman ya Rasul? Ummuka. Sumaman ya Rasul? Ummuka. Sumaman ya Rasul? Wa abuka. 3 kali lipat kita harus berbakti, menyayangi dan mencintai ibu ketimbang kita menyayangi, mencintai bapa. Kenapa demikian? Jelas kita sadari semua, ibu adalah yang mengandung kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu amalatu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini an ishkurli wa liwalidayhi ilaikal masir. Sayangi ibumu, kata Allah. Sayangi ibumu, karena ibumu mengandung dengan susah payah, menyusuimu sampai usia 2 tahun. Bersyukur kamu kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Begitu besar jasa ibu kepada kita. Beliau yang mengandung kita, beliau yang melahirkan pertaruhan hidup dengan mati, beliau yang menyusui tidak pernah bosan, yang menggendong ke sana kemari. Lalu dengan apa kita harus membalasnya? Andai kata kita menjadi orang terkaya, semua kita miliki, harta yang banyak untuk kita berikan kepada ibu, tentu tidak akan terbalas. Terkecuali berikanlah senyum ibumu, sebagaimana ibu tersenyum di saat melahirkan kita dalam keadaan selamat dan sehat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pantas Rasulullah bersabda, ridallahu fi ridha walidain wa sakhtallah bi sakhti walidain. Ridho Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua, murka Allah pun tergantung dari murka keduanya. Momen di hari raya Idul Fitri yang sangat mulia ini, berikanlah senyum kepada ayah dan ibu kita. Kemudian amin yang kedua, ya Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak diterima seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan, baik sholat, puasa, haji, zakat, tadarus Al-Quran, apabila ada di antara umatmu yang masih bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, masih bermusuh-musuhan. Ini seluruh amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman di antara kalian apabila kalian menyayangi saudaranya sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adapun amin yang ketiga, ya Muhammad, sesungguhnya umatmu, khususnya wanita-wanita saleh, tidak diterima seluruh amal ibadahnya apabila ada seorang istri yang durhaka sama suami dan suami belum memaafkannya, maka seluruh amal ibadah istri ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban istri wa'atu az-zawjaha, dia taat kepada suaminya. 4 perkara yang dilakukan istri salehah. Beliau tidak pernah meninggalkan salat. Beliau selalu menutup aurat dengan baik. Beliau selalu berpuasa di bulan Ramadan dan taat kepada suami.
tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah. Kata Rasul, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Hari ini adalah hari kebahagiaan, hari bermaaf-maafkan, hari yang saling menghalalkan satu sama lainnya. Yang pertama, mari kita mohon ampun, mohon maaf kepada ayah dan bunda kita. Kita bermaafan dengan tetangga-tetangga kita, dan seorang istri mohon maaf kepada suaminya. Demikian khutbah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ali wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bi fadlihil jasim. إذ من علينا بمحمد أفضل الخلق أجمعين فهدانا إلى دين الحق والصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي خص بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذي فازوا بالحمد والوافر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما عمل وانتهوا عما نهى وجزر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
ودمر أعداء الدين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ولكلماتك إلى يوم الدين اللهم اصرف عنا شر الظالمين واغفنا شر ما يؤذينا واهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين ارحمنا وفرج علينا والمسلمين آمين يا رب العالمين. الله أكبر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.